warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita alhamdulillah pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan rutin kita di hari Senin, yaitu tahsinul Quran yang insyaallah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan pancaran iman dan Islamnya. Ketiga kalinya, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita mulai dengan baca suratul Fatihah, supaya apa yang kita sudah pelajari hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat ilmu yang insyaallah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan belajar kelanjutan tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu dengan materi idgham bila gunnah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang idgham bi gunnah dan sebelumnya kita sudah belajar tentang izhar halqi, yaitu macam-macam hukum tajwid dari hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Saya review kembali. Yang pertama adalah izhar halqi, yang kedua adalah idgham bi gunnah, dan hari ini insyaallah kita akan belajar yang ketiga, yaitu idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Baiklah teman sahabat ilmu yang insyaallah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah, langsung saja hari ini kita akan belajar tentang idgham bila gunnah. Apa sih yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Bacaan idgham bila gunnah adalah apabila atau jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yang dua. Jadi huruf idgham bila gunnah itu macamnya ada dua. Apa? Yang pertama adalah lam dan yang kedua adalah ro. Dan bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Yaitu caranya beda dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah, cara membacanya itu dimasukkan dengan mendengung. Tapi kalau idgham bila gunnah, cara membacanya adalah dimasukkan, tetapi bila, yaitu tanpa mendengung. Itu perbedaannya. Dan perbedaan yang kedua adalah huruf idgham bi gunnah itu ada 4, sedangkan idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2 saja, seperti itu. Dan yang terpenting adalah cara membacanya itu sangat berbeda. Beda lagi dengan izhar halqi yang dibaca harus jelas. Idgham bi gunnah cara bacanya itu dimasukkan dengan mendengung, sedangkan bacaan idgham bila gunnah itu dibaca dengan dimasukkan tanpa mendengung. Baik, perhatikan semuanya ke papan tulis.
ada idgham halqi. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat iklaf. Dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Hari ini kita belajar yang ketiga, yaitu bacaan idgham bila gunnah. Apa sih yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Kita akan bahas di sini. Yaitu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah. Ada dua, yaitu apa aja? Lam dan ro. Jadi pengertian dari idgham bila gunnah adalah jika ada nun sukun seperti ini atau tanwin, entah itu boleh fathah tanwin, boleh kasrah tanwin, boleh dhamma tanwin, bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yang jumlahnya ada dua, yaitu lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Caranya gimana cara baca idgham bila gunnah? Cara membaca, yaitu dengan cara dimasukkan tanpa mendengung. Nah, jika nanti kita mendapati nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, lam dan ro, maka cara membacanya itu dimasukkan tapi tanpa mendengung. Karena kalau idgham bila gunnah memasukkan dengan mendengung, kalau bila gunnah itu adalah tanpa mendengung. Ini artinya adalah tanpa atau tidak mendengung, seperti itu. Langsung ke contoh ya. Nun sukun bertemu dengan lam. Contohnya, perhatikan di sini. Mana nun sukunnya? Nih, saya kasih lingkaran yaitu tanda biru, pidal warna biru. Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Mana huruf lamnya? Ini kasih saya tanda. Ini huruf lam. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, maka harus dibaca idgham bila gunnah, dimasukkan dengan cara tanpa mendengung. Bagaimana caranya? Perhatikan. Walam yakul lahu, walam yakul lahu. Saya ulang. Walam yakul lahu. Tidak boleh dibaca seperti ini. Walam yakul lahu, itu salah. Ya, jadi harus dimasukkan dengan cara tidak mendengung atau tanpa mendengung, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Saya kasih contoh yang kedua lagi. Jika ada nun sukun bertemu dengan lam. Perhatikan, mana nun sukunnya? Saya kasih lingkaran dengan spidol warna biru, ini ada nun sukunnya. Mana huruf lamnya? Ini huruf lamnya.
Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, maka cara bacanya adalah dimasukkan tanpa mendengung. Bagaimana cara bacanya? Seperti ini, perhatikan. Fa'il lam taf'alu. Saya ulang lagi. Fa'il lam taf'alu. Sekali lagi. Fa'il lam taf'alu. Tidak boleh dibaca seperti ini. Fa'il lam taf'alu. Salah, ya. Jadi cara yang benar membacanya adalah fa'il lam taf'alu. Seperti itu, ya. Selanjutnya kita contoh dengan apa itu namanya? Lam tapi yang tanwin, ya. Yang tanwin dari huruf lam. Perhatikan di sini, kebetulan di sini tanwinnya adalah berbentuk dhamma tanwin. Saya lingkarin ini. Kemudian mana lamnya? Idgham bila guna. Perhatikan, ini adalah huruf lam. Jadi jika ada tanwin bertemu dengan huruf lam, huruf idgham bila guna salah satunya, maka harus dibaca dimasukkan tanpa mendengung. Contohnya seperti ini, perhatikan. Fawailul lil musallin. Saya ulang. Fawailul lil musallin. Sekali lagi. Fawailul lil musallin. Tidak boleh dibaca mendengung. Fawailul lil musallin. Salah besar. Jadi cara bacanya harus dimasukkan. Fawailul lil musallin. Seperti itu, ya. Sekarang kita kasih contoh lagi yang tanwin, ya. Yang tanwin tapi lam, huruf lam. Perhatikan. Perhatikan di sini, kebetulan di sini tanwinnya adalah kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam, ya, idgham bila guna. Maka harus dibaca sama, dimasukkan tapi tanpa mendengung. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan. Yauma idzil la khabir. Saya ulang kembali. Yauma idzil la khabir. Sekali lagi saya ulang. Yauma idzil la khabir. Tidak boleh dibaca mendengung. Yauma idzil la khabir. Itu salah, ya. Di sini salah jika membacanya dengan cara dimasukkan dengan mendengung. Karena hukum bacaan itu bila guna, cara membacanya itu dimasukkan tanpa mendengung. Seperti itu, ya. Sekarang saya ulang terlebih dahulu contoh dari idgham bila guna yang nun mati ketemu lam dan tanwin ketemu lam, ya. Setelah ini kita akan kasih contoh nun mati dan tanwin jika bertemu dengan huruf ro, yaitu huruf yang kedua. Kita ulang cara bacanya, ya, 3 kali per contoh. Walam yakul lahu. Saya ulang kembali. Perhatikan papan tulisnya. Walam yakul lahu. Sekali lagi. Walam yakul lahu. Tidak boleh dibaca seperti ini. Walam yakul lahu. Tidak boleh, ya. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu nanti kita ulang. Fa'il lam taf'alu. Sekali lagi, perhatikan papan tulisnya. Fa'il lam taf'alu. Sekali lagi. Fa'il lam taf'alu. Tidak boleh dibaca fa'il lam taf'alu. Nggak boleh, ya. Harus baca dimasukkan dengan cara tidak mendengung. Selanjutnya tanwin jika bertemu dengan huruf lam. Contohnya, perhatikan papan tulis cara bacanya. Yang penting itu cara bacanya.
dibaca seperti ini. Fawailul lil mushallin, itu salah ya. Atau lanjut ya ke kedua seperti ini. Contohnya, yauma idzil la khabir. Saya ulang. Yauma idzil la khabir. Sekali lagi. Yauma idzil la khabir. Tidak boleh dibaca dengung. Yauma idzil la khabir, enggak boleh. Ya, paham semuanya? Selanjutnya contoh dari idgham bil launa yang huruf ro, non mati ketemu ro. Perhatikan di sini semuanya. Mana huruf non sukunnya? Ini non sukunnya. Saya kasih tanda dengan spidol warna biru. Mana huruf idgham bil launa yang berbentuk ro ini? Nah, jika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro, maka dibaca idgham bil launa, yaitu dimasukkan tanpa mendengung. Contohnya seperti ini, perhatikan. Mir rabbikum. Lagi, mir rabbikum. Sekali lagi, mir rabbikum. Tidak boleh dibaca mendengung. Mir rabbikum, salah ya. Jadi harus dibaca jelas, dimasukkan tanpa mendengung. Mir rabbikum. Seperti itu contohnya. Ini contoh yang pertama. Kita kasih contoh lagi ya, satu lagi. Non mati jika bertemu dengan huruf ro. Nah, di sini mana non matinya? Saya kasih tanda warna biru spidolnya. Ini non mati. Mana huruf ro-nya? Ini. Nah, jika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro, maka dibaca idgham bil launa. Sama kayak tadi. Cara membacanya seperti ini, perhatikan. Ar-ro'a gustaghna. Lagi, saya ulang. Ar-ro'a gustaghna. Lagi. Ar-ro'a gustaghna. Tidak boleh dibaca ar-ro'a gustaghna, salah ya. Jadi harus dibaca dimasukkan tanpa mendengung. Ar-ro'a gustaghna. Seperti itu cara bacanya. Paham ya? Sekarang langsung ke tanwin. Contohnya ro tapi bertemu dengan tanwin bertemu dengan ro. Boleh fathah tanwin, boleh dhamma tanwin, boleh kasrah tanwin ya. Kita kasih dua contoh dari tanwinnya. Nah, sekarang mana tanwinnya? Nah, ini tanwinnya. Berbentuk dhamma tanwin ya, berbentuk dhamma tanwin, boleh dhamma tanwin. Bertemu dengan huruf ro. Mana huruf ro-nya? Seperti ini. Nah, jika ada tanwin bertemu dengan ro, maka dibaca idgham bil launa ya. Huruf idgham bil launa gampang. Gampang nandainya, cuma ada dua, yaitu lam dan ro. Bagaimana sekarang cara bacanya? Perhatikan. Perhatikan semuanya, papan tulis. Ghafurur rahim. Lagi. Ghafurur rahim. Sekali lagi saya ulang. Ghafurur rahim. Tidak boleh dibaca dengung. Ghafurur rahim. Gak boleh ya. Salah besar. Karena kebanyakan dari kita jika salah membaca Al-Quran itu seperti itu, idgham bil launa dibaca idgham bi guna. Jadi salah kaprah di situ. Maka pentingnya kita belajar ilmu tajwid seperti ini. Kalau tahu bagaimana cara membaca idgham bi guna, cara membaca idgham bil launa, dan bagaimana cara membaca idgham bil launa, seperti itu. Oke, contoh yang terakhir ya dari huruf idgham bil launa yang tanwin. Mana huruf
tanwinnya berbentuk kasrah tanwin ya, boleh kasrah tanwin bertemu dengan huruf ro, ini huruf ro-nya. Nah, jika ada tanwin bertemu dengan ro, maka cara bacanya adalah dengan cara memasukkan tanpa mendengung dan hukum tajwidnya adalah idgham bila guna. Sekarang perhatikan depan, bagaimana cara bacanya? Aisyatir radiyah. Lagi, Aisyatir radiyah. Maaf ini kurang ini ya, kurang alif. Sekali lagi, Aisyatir radiyah. Tidak boleh dibaca Aisyatir radiyah, nggak boleh. Jadi harus dibaca jelas Aisyatir radiyah, seperti itu. Baik sahabat ilmu yang dirahmati Allah, kita review lagi dari awal tentang idgham bila guna ya. Jadi hukum nun sukun atau tanwin, boleh fathah tanwin, boleh kasrah tanwin, boleh dhamma tanwin, itu dibagi menjadi 5. Kita sudah belajar sebelumnya idhar halqi, kemudian idgham bi guna. Hari ini kita belajar idgham bila guna. Minggu depan insyaallah iqlab dan selanjutnya ifa hati. Sekarang kita akan mereview kembali hari ini yaitu tentang idgham bila guna. Apa sih yang dimaksud dengan idgham bila guna? Hukum tajwid idgham bila guna adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila guna yang jumlahnya cuma 2 doang. Dihafalin, yaitu lam dan ro. Kalau idgham bila guna kemarin berapa? 4 kan? Apa aja? Ya, nun, mim dan waw. Ya. Kalau idhar halqi 6, hamzah, ha, ha, kho, ain dan ghin. Nah, kalau idgham bila guna gampang, cuma 2 aja, yaitu lam dan ro. Dihafal ya, cuma 1 dan 2 ini aja. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka hukum bacanya idgham bila guna. Sekarang, bagaimana sih cara membaca idgham bila guna? Dimasukkan tanpa mendengung. Nah, ini yang penting, tanpa mendengung. Karena jangan sampai salah atau kebalik antara idgham bi guna dan idgham bila guna. Ini kebanyakan salah. Idgham bi guna dibaca idgham bila guna, baca idgham bila guna dibaca idgham bi guna, itu udah salah kaprah, salah besar malah ya. Tidak boleh dibaca seperti itu. Jadi penting sekali kita belajar tentang hukum tajwid ini seperti ini. Jadi tidak salah dalam membaca Al-Qur'an. Kalau salah dalam membaca Al-Qur'an itu ya fatal nantinya, bisa merubah arti, bisa merubah semuanya ya. Selanjutnya kita ke contoh dan langsung praktek ya. Bagi yang di rumah atau siapapun yang melihat ini, langsung praktekkan, langsung tirukan, langsung diikuti ya. Bagaimana cara membaca idgham bila guna? Karena hukum tajwid itu semuanya itu ya harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau ketika kita baca Al-Qur'an ya harus dipraktekkan seperti itu ya. Langsung yaitu di nun sukun dulu ketemu dengan lam ya. Perhatikan cara bacanya. Saya ulang 2 kali, kemudian lanjut setiap contoh 2 kali ya. Ikuti semuanya. Perhatikan apa tulisnya. Walam yakul lahu. Lagi ikutin. Walam yakul lahu. Tidak boleh baca mendengung. Walam yakul lahu, tidak boleh ya. Kemudian contoh yang kedua dari nun sukun jika bertemu lam. Perhatikan. Ikutin bagi yang mendengar atau yang melihat ya. Fa in lam taf'alu. Lagi. Fa in lam taf'alu. Tidak boleh dibaca mendengung seperti ini. Fa in lam taf'alu, itu udah salah ya. Oke, selanjutnya yang tanwin jika bertemu dengan huruf lam. Bagaimana contohnya? Perhatikan di sini. Ini yang penting ya. Fawailul lil musallin. Sekali lagi. Fawailul lil musallin. Tidak boleh dibaca mendengung. Fawailul lil musallin. Tidak boleh, salah ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Jika nun sukun, jika tanwin bertemu dengan lam. Perhatikan ini contohnya. Yauma idzil la khabir. Sekali lagi. Yauma idzil la khabir. Tidak boleh dibaca mendengung
yauma idzin la khabir, itu nggak boleh, salah ya. Nah, ini adalah contoh dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam ya. Sekarang lanjut, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro ya. Perhatikan semuanya. Contoh yang pertama, jika nun sukun bertemu dengan ro. Perhatikan. Saya ulang 2 kali. Mir rabbikum. Lagi. Mir rabbikum. Tidak boleh dibaca seperti ini. Mir rabbikum. Tidak boleh. Ada dengungannya di situ ya. Nggak boleh. Yang benar adalah mir rabbikum. Yang kedua, jika nun sukun bertemu dengan ro. Contohnya, ar-ro'a wustaghna. Lagi, ar-ro'a wustaghna. Tidak boleh dibaca mendengung. Ar-ro'a wustaghna. Salah. Yang benar adalah ar-ro'a wustaghna. Seperti itu. Sekarang yang tanwin, jika bertemu dengan ro. Perhatikan lagi. Bagaimana cara bacanya? Ghafurur Rahim. Lagi. Ghafurur Rahim. Tidak boleh dibaca seperti ini. Ghafurur Rahim. Nggak boleh ya. Ada dengungannya. Yang benar adalah Ghafurur Rahim. Seperti itu ya. Yang kedua, yang terakhir, contoh dari tanwin jika ketemu ro. Aisyatir radiyah. Aisyatir radiyah. Tidak boleh dibaca Aisyatir radiyah. Tidak boleh. Yang benar harus dibaca, dimasukkan tanpa mendengung. Aisyatir radiyah. Seperti itu. Paham semuanya? Baik sahabat ilmu yang dirahmati Allah, setiap kali pertemuan kita akan belajar per poin aja, per hukum tajwid. Kenapa? Biar nanti kita lebih paham, lebih fokus apa yang sudah kita pelajari per hari ini. Yaitu hari ini kita belajar tentang idgham bila guna. Kami harapkan kita di sini saling belajar. Jika ada salah kata atau apa yang kita sampaikan ada salah, bisa langsung disampaikan karena di sini kita sama-sama saling belajar. Kami harapkan semuanya kita bisa mempraktekkan atau mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang idgham bila guna. Bukan hanya idgham bila guna aja, materi yang sudah kita pelajari 2 hari yang lalu, yaitu tentang idhar halqi, kemudian idgham bila guna, ditambah lagi sekarang idgham bila guna. Jadi, jika kita nanti membaca Al-Quran bertemu dengan hukum tajwid yang 3 ini sementara, maka harus dipraktekkan. Kenapa hukum mempraktekkan ilmu tajwid adalah wajib. Jadi wajib bagi kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Seperti itu, paham ya? Baiklah sahabat ilmu yang insya Allah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Mungkin ini saja hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini, membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semuanya. Kami di sini adalah yayasan sosial yang namanya adalah Qalbun Salim Global, dan di sini kita memiliki banyak kegiatan sosial, di antaranya adalah pengajian, kemudian anak yatim dan sebagainya. Bagi ayah bunda, teman-teman, saudara-saudari yang mau berdonasi, bisa berdonasi di Bank Syariah Indonesia. Rekeningnya adalah seperti ini, atas nama Yayasan Qalbun Salim. Semoga apa yang kita kelola bisa amanah dan bisa memberikan yang terbaik untuk umat dan masyarakat. Terima kasih. Usikum wa iyya wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.